Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pemirsa, sahabat YouTube, semua para viewer, subscriber, dan penonton di seluruh dunia, insya Allah ya. Banyak sekali teman-teman kita, sahabat kita, kaum muslimin muslimat yang di luar sana, di luar negeri ya, banyak sekali yang merespon dengan kegiatan terapi ruqyah kami ya. Masya Allah, terima kasih atas semua atensi, atas semua perhatian dan masukan-masukannya. Semoga apa yang kami lakukan dapat memberi manfaat, tidak lebih kecuali kita hanya mencari pertolongan Allah dan ridho Allah, insya Allah. Semoga kita semua terjaga hati kita untuk tetap meluruskan niat kita mencari ridho Allah semata, mengikhlaskan hati kita kepada semua amal ibadah kita, baik itu dari segi sholat kita ya, bacaan Quran kita ya, bantuan kita kepada orang, atau mungkin apa saja, mungkin kita menyedekahkan ilmu kita, tenaga kita, mungkin harta kita ya. Jagalah semuanya ditujukan semata hanya karena Allah. Jangan sampai dikotori dengan sifat-sifat riya, jangan sampai dikotori dengan rasa bangga, jangan sampai dikotori rasa ingin ya dihargai orang, jangan sampai dikotorin hanya kepingin dilihat orang ya. Jangan, ibu bapak yang dirahmati Allah, luruskan niat kita. Semoga tidak ada pintu-pintu jin masuk yang mengganggu ya pikiran kita dan hati kita. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya bahasan tentang tanda-tanda jin yang ada di dalam tubuh kita. Kemarin khususnya tanda-tanda jin yang mengganggu di sekitar perut seorang wanita atau perempuan dewasa ya. Nah, kali ini kita bercerita banyak sekali, ibu bapak yang dirahmati Allah. Kita mendapati saudara-saudari kita ya yang sering kita ketemu mendapatkan suatu penyakit yang Allah uji cukup berat ya. Mungkin secara akal kita sepertinya begitu, berat menurut ukuran kita gitu ya. Kembali lagi, mungkin kita banyak lupanya kepada nikmat Allah yang begitu banyak ya, begitu luar biasa. Sebetulnya kita tak mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah kasihkan, sehingga sedikit sekali kita dikasih ujian. Tujuannya sebetulnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi banyak sekali kita dilupakan sama jin agar kita tidak mensyukuri nikmat yang ada, agar kita tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan masa lalu yang sudah begitu banyak. Mungkin kita dilalaikan juga ya untuk tidak bisa mensyukuri masih bisa punya kesempatan panjang umur. Mungkin kita lupa tidak mensyukuri masih banyak kesempatan kita untuk bisa beramal baik, beramal ya kepada siapa saja yang bisa kita lakukan untuk mencari ya kesempatan amal kita ya, ridho kepada Allah. Masih banyak terbuka peluang-peluang kita diberikan kesempatan untuk bertobat ya, untuk minta ampun, untuk memperbaiki diri. Masih banyak lagi ya kesempatan-kesempatan yang Allah kasih untuk kita, untuk banyak belajar, untuk banyak melihat, untuk banyak mendengar, banyak sekali. Nah,
Kadang kita sering lupa, Bapak Ibu ya. Kita sibuk dengan memikirkan suatu penyakit yang ada di diri kita satu saja, tetapi kita tidak sibuk mensyukuri nikmat yang begitu banyak, yang luar biasa yang Allah kasih. Ya, kenikmatan yang bertahun, berpuluh tahun yang Allah kasih kepada kita, kadang-kadang lupa segalanya karena satu saja dikasih, ujian kesehatan. Sehingga kita banyak mengeluh kepada makhluk, banyak mengeluh ya kepada orang-orang, banyak mengeluh kepada ya kehidupan ini, sehingga kita lalai daripada nikmat syukur ya, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan yang masih Allah berikan. Bisa jadi kita lalai, sibuk membaca koran, sibuk membaca majalah, sibuk membaca ya mungkin berita-berita yang itu tidak banyak memberi pahala kepada kita ya. Kan berbeda betul ya Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Ya, jika kita membaca Al-Quran, tentulah Allah sudah janjikan di situ. Satu huruf Al-Quran saja Allah sudah balas dengan 10 pahala atau 10 kebaikan. Ya, itu baru satu. Lah kalau kita misalnya bacanya beribu-ribu huruf, beribu-ribu ya ayat, berapa banyak karunia yang Allah kasihkan kepada kita. Tapi kalau kita hanya sibuk baca status, baca koran, baca berita yang misalnya itu berita-berita yang cenderung negatif, nah itu membuat pikiran kita, membuat perasaan kita juga terbawa suasana ya, belum tentu benar gitu ya, tetapi kalau Al-Quran pasti benar dan satu mengandung faedah yang luar biasa ya, berpahala, kemudian fisik menjadi sehat, pikiran menjadi sehat ya kan, hati kita menjadi tenang. Beda betul dengan kalau kita hanya membaca berita-berita yang sumbernya bukan dari Al-Quran. Berbeda maknanya ya. Apakah itu baik? Tergantung dari apa yang kita baca ya. Apakah itu beritanya sumbernya bisa murni, bersih ya, tidak tahu kita, karena itu diketik, ditulis, dibuat oleh manusia. Sementara Al-Quran firman Allah, jauh langit dan bumi ya. Nah di sini kita banyak sekali lalai. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita sekarang menceritakan atau kita membahas pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman yang selama kita hadapin, baik sebelum kita menggunakan mediator saat ruqyah ya, maupun sekarang lebih jelas ya, lebih banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh umat, banyak sekali manfaat juga yang dirasakan oleh dunia jin asbab dengan dakwah ruqyah ya kan. Banyak sekali jin-jin yang Allah kasih hidayah karena asbab ruqyah dengan dakwah yang lemah lembut ya kan, dengan dakwah untuk mengajak ya untuk kembali kepada kebenaran ya kan, mensiarkan Islam, menjelaskan Islam ya kan, apa itu Islam, bahkan sampai mana ya nanti akhirnya kita setelah mati kan hidup lagi di alam akhirat. Nah tentu petunjuk itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah di sini peranan seorang peruqyah, baik itu mediator maupun daripada peruqyahnya sendiri, itu juga harus mempunyai banyak pengetahuan, harus mempunyai pemahaman supaya apa? Satu, secara
pribadi, kita kuat akidahnya, kita kuat imannya, dan kita mampu menyaring ya kan, mana yang diridhoi sama Allah, mana yang diizinkan sama Allah, mana yang dilarang sama Allah. Minimal harus tahu ya kan, minimal itu harus tahu, harus paham, dan harus mampu melaksanakannya. Kalau tahu saja dan paham tapi tidak mau melakukan, ya sama aja ya, bisa ditembus, bisa diganggu sama jin, bisa diplesetkan sama jin. Kenapa kita lalai? Sudah Allah kasih tahu ilmunya, sudah Allah pahamkan, tapi malah tidak dilakukan. Bayangkan, sudah tahu, sudah paham, tapi tidak melakukannya. Ya, tentu berbeda dengan orang yang tahu, orang yang paham, dan orang mampu melaksanakannya. Masya Allah, sungguh amal pahala yang berlipat-lipat, dan Allah sudah janjikan tadi kan ya, kebaikan yang begitu banyak, yang nggak mungkin kan akan terkejar oleh orang-orang yang biasa, yang nggak mungkin akan sama orang yang berbuat dengan orang yang tidak berbuat, orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat, tentu berbeda sekali ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah ya, pengalaman kami saat meruqyah, salah satunya adalah hari ini kita membahas ya orang-orang yang sering terkena penyakit di sekitar dada ya, baik itu di paru-parunya, di jantungnya, atau ya kalau boleh disebut di dalam hatinya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sumber-sumber penyakit itu ya kan, Allah sudah tunjukkan di dalam Al-Quran ya. Bisa jadi sebab musibah itu menimpa makhluk, menimpa diri kita, bisa jadi karena kita lalai kepada Allah dengan aturan-aturan, dengan petunjuk-petunjuk yang sudah dikasih sama Allah, tetapi kita tidak mampu, atau mungkin kita tidak tahu, atau mungkin kita sudah tahu tapi tak mau melaksanakannya. Nah, ini bisa jadi sumber penyakit ya. Wa ma asabakum musibah fa bima kasabat aidikum wa yafu an kasir. Jadi apa saja sebetulnya ya yang Allah titipkan musibah kepada makhluk, kepada kita, itu karena ulah kita sendiri, daripada perbuatan kita sendiri ya. Nah, dari sini tentu perbuatan itu kan menimbulkan dosa ya kan. Nah, dari dosa inilah yang menyebabkan numpuk Allah titipkan penyakit. Tujuannya apa ya? Allah tidak membenci, Allah menciptakan makhluk, menciptakan ciptaannya itu dengan kasih sayang ya, dan petunjuk Allah juga sudah kasih lewat firman-firmannya. Tapi karena tadi ada berapa? Ada makhluk yang namanya jin, dan ada juga malaikat ya kan. Jin mengajak kepada keburukan, semua jin yang kafir semua ya, menanamkan kebencian, menanamkan permusuhan ya kan, terus selamanya. Sementara malaikat mencegah ya, mengabarkan hal yang baik-baik, tapi karena nafsu kita lebih besar daripada nafsu yang tidak baiknya, maka kalah kita. Nah, seandainya nafsu baiknya kita lebih cenderung kepada Al-Quran, kepada kebaikan, tentu yang batil tidak mampu ya, akan mengalahkan kebenaran. Ibu bapak yang dirahmati Allah, banyak pertanyaan dan banyak kita dapat kasus orang-orang yang banyak sekali sakit sesak, baik itu jantung, di paru-paru, maupun sesak yang didiagnosa
yang diperiksa ke medis bukan jantung, bukan juga paru-paru, tetapi sesak. Ya, tetapi sesak dadanya, merasa sempit napasnya, merasa pendek napasnya, tetapi bukan jantung. Diperiksa juga di paru-parunya juga normal. Diperiksa dengan sakit asma juga tidak asma. Nah, di sini kan secara logikanya ilmu kesehatan ya sudah terukur, sudah dilakukan. Nah, ternyata tidak semuanya itu mampu menyentuh satu jenis penyakit yang itu nyata di dalam sakitnya, tetapi tidak terdeteksi secara medis. Nah, ini tentu akan menjadi masalah bagi pasien, ya. Karena apa? Ikhtiar sudah dilakukan kepada yang disyariatkan, pergi ke dokter, ya kan, berusaha. Nah, satu, Ibu ya, Bapak yang dirahmati Allah, kadang kita fokus kepada ikhtiar kita, kepada petunjuk-petunjuk yang kita misalnya sakit harus ke dokter, harus ke rumah sakit, ya kadang kita fokusnya ke situ. Apakah salah? Tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, itu sudah sunatullah. Begitu kita sakit, mencari penyembuh. Nah, di sini Ibu Bapak yang harus dipahami, kadang kita ini lupa bahwa Al-Quran adalah obat, Al-Quran itu penyembuh, Al-Quran itu syifa, ya. Nah, itu petunjuk yang Allah sudah kasih. Nah, kita lupa. Dan bisa jadi bukan lupa juga, bisa jadi kita ragu. Kita ragu dengan kekuatan dan pertolongan Allah yang sudah ditulis di dalam kitab kita Al-Quran. Ya, kita nggak yakin, ini jadi masalah. Ya, nah, muncul penyakit tadi itu, misalnya tadi yang sudah sesak, sudah itu, dari mana sumbernya? Gitu ya. Nah, apakah itu dari makanan? Nah, ya kan bukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tadi secara contoh sudah begini begitu. Ya, usaha sudah dilakukan dan insya Allah tidak salah ikhtiarnya itu. Nah, kita balikin lagi. Kita tadi dilalaikan sama jin, kita dilupakan sama jin. Ada Allah lewat Al-Quran. Ada Allah, ya kan, lewat para ulama, para ustadz. Ya, kita lupa, ya kan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nah di sini sumbernya biasanya kalau kena di sakit di dada seperti itu, biasanya kita ini karena lemah di posisi pemahaman agama kita, karena kita lemah dalam menerapkan keyakinan kita kepada Allah, karena kelalaian kita sendiri, malas menggali, malas membaca, malas memahami, malas mendengar nasihat, malas mendengarkan tausiah, malas intinya kita untuk mentadaburi, ya, belajar terus Al-Quran kita malas, sehingga kita jauh dari petunjuk. Nah, sakit itu dititipkan, ya kan? Secara umum yang kita dapetin muncul di situ ada sesak, ada sakit jantung, ada sakit paru-paru, ya, asma dan lain-lain. Secara umum yang kita dapatin adalah karena ada perasaan, ada bawaan, ada kebiasaan di hati kita yang mempunyai sifat-sifat yang mudah marah, jengkel. Kalau punya masalah dipendam, punya kejengkelan sama orang dipendam, ya kan? Jadi menjadi dendam.
menjadi dendam, menjadi dongkol, ya. Nah, ini menumpuk, ya, dosa itu. Terus kejengkelan, numpuk kekesalan, ya, amarah. Bahkan kalau kita sudah punya perasaan jengkel, kan ketemu dengan seseorang yang kita jengkelkan itu menghindar. Padahal kalau kita ketemu saling menyapa, saling bersalam, itu sudah suatu rahmat, ya kan? Karena kita bertemu, bersalaman saja, kita sudah senang sama senang, itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Lah ini, karena kejengkelan sudah tidak mengucapkan salam, malah kita menghindar, malah sudah muncul lagi pikiran negatif. Ya kan, bukan pakai ke hati lagi, pikiran pun sudah ikut negatif. Sudah suudzon. Nah, di sini kejengkelan itu terpendamnya ini, ya kan, inilah tadi yang disebabkan, yang dikabarkan dari firman Allah. Bisa jadi itu hal yang melanggar, ya kan, yang kita tidak mampu memahami kebaikan-kebaikan orang yang begitu banyak, tapi asbab satu kesalahan kita jengkelnya sampai ke dalam, sampai dipelihara berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun. Nah, di situ bisa muncul penyakit. Kenapa? Jin mengetahui kelemahan kita, mempunyai sifat mudah jengkel, mudah marah, mudah tersinggung, mudah sedih, ya kan? Jin tahu kelemahan kita, ya kan? Asbab dari situ, walaupun kita ini jaga sholatnya 5 waktu, walaupun kita 5 waktu tepat waktu, itu sudah kita lakukan, tapi tadi baru di syariat sholatnya. Seharusnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tetapi lihat tadi, kita sholatnya sudah betul, berarti masih belum paham dengan sholatnya. Kok masih ada jengkel? Yang salah kan bukan sholatnya, Bapak Ibu. Yang salah pribadi kita. Ya kan? Oh, kita sudah menjalankan sholat dengan baik, baca Quran mungkin sudah, tapi kok bisa sakit jantung, kok bisa sakit, ya, paru-paru, kok bisa sakit sesak, bisa sakit yang tak terdeteksi penyakitnya. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, itu biasanya banyak timbul karena sifat kita tadi, ya, jengkel, dendam, ya kan, marah, dongkol. Nah, ibu bapak, itu menimbulkan suatu kesempatan jin mengganggu, dan dia mengganggunya di situ. Itu tadinya kita itu sakitnya belum menjadi medis, mungkin itu biasa saja, ya kan, teguran dari Allah. Tapi terus kelemahan ini digenjot terus sama jin. Dia bisa mengikat saluran darah sehingga darah kita kerjanya tidak lancar ke otak. Dia bisa mengikat saluran jantung, ya kan? Dia bisa menusuk-nusuk jantung. Dia bisa meremas-remas jantung. Dia terus bisa menggesek, ya, bagian-bagian kelemahan itu dia tahu. Dan itu lama-lama kalau dibiarkan ada sumbatan-sumbatan itu, nah itu kan menjadi medis, menjadi betul-betul sakit. Nah, kalau sudah sakit gitu, ya, sudah usaha tadi ke sana kemari tidak ketemu, baliklah kita ke Quran. Nah, ya kan, balik kita kepada sumbernya dari mana. Ya, berarti dari sifat kita yang lalai kepada Allah, yang gampang jengkel, gampang marah, gampang dendam. Nah, kedongkolan ini kalau dipelihara lama-lama jadi, ya, sakit jantung, sesak di pernapasannya, sempit, ya, napasnya, terasa pendek napasnya. Itu kaitannya apa? Ada kejengkelan, ya. Nah, ini sumbernya ibu bapak sudah tahu,
Ya kan, berarti ada penyakit non medis yang dimunculkan, ada jin yang mengganggu di diri kita, ya kan. Nah, maka kalau untuk mengantisipasi seperti ini, jangan terulang terus, ya kan. Ruqyah ini kan hanya bagian. Ruqyah ini hanya bagian daripada ikhtiar. Ya kan, intinya kita harusnya setelah melakukan ruqyah itu atas izin dan pertolongan Allah, ya harusnya segera kita melaksanakan, membentengi diri kita dengan meluruskan niat kita kepada Allah dalam segi amal ibadah. Kalau tadi misalnya sakitnya ada di sini, ada di dada sini, ada di hati ini, ada di jantung ini, maka satu, ini ya kan, setelah kita melakukan, tahu salahnya, kita minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, sebutkan sakitnya. Sebutkan sakitnya. Ya kan, setelah bersolat itu kan, kita banyak istighfar, minta pada Allah. Ya kan, sampaikan sakitnya. Ya kan, sakitnya ini dadaku ya Allah. Mungkin aku gampang jengkel ya Allah. Aku minta ampun. Ya Allah, aku ini gampang dendam ya Allah. Aku makhluk yang lemah, sementara itu Engkau larang, tapi aku tak kuasa menahannya karena gangguan, atau mungkin karena nafsuku. Aku minta ampun ya Allah. Minta pada Allah. Dan tidak mau mengulang. Sampaikan kepada Allah terus. Jangan bosan. Rezeki yang Allah kasih aja berpuluh-puluh tahun kita sampai panjang umur, lalu kita minta kepada Allah seperti instan saja. Ya, langsung minta di ijabah begitu saja. Memang kita siapa? Nabi bukan, ulama bukan, ya, ustadz bukan, gitu ya. Lah kita siapa? Lalu mengatur-ngatur Allah, maunya cepat begitu. Allah udah kasih nikmat yang luar biasa, ya kan? Dikasih aja sedikit cobaan, ya kan? Kita maunya tergesa-gesa. Ibu bapak ya, tadi sampaikan kepada Allah obatnya. Kita sesali perbuatan itu dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi, ya kan. Jadi kalau sudah ketemu seperti itu, kita sudah ketemu rumusnya, jangan lagi ada dendam, ya. Kalau ketemu dengan orang yang merasa kita mungkin menyakiti hati kita, mungkin menyinggung perasaan kita, atau mungkin secara fisik pernah menyakiti kita, kalau kita sudah tahu seperti ini, ketemu dia, maka yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikannya. Jangan mengingat keburukannya. Maka itu akan meredam rasa amarahnya. Dan jika kita mengingat kebaikannya, ya Allah, hanya kelalaian sedikit saja orang ini sehingga menimbulkan aku benci yang begitu dalam. Sehingga ini Engkau titipkan penyakit itu kepadaku. Ya, hilangkan. Maka diingat aja, doakan mereka ya Allah. Oh iya, dia ini pernah membantuku, dia pernah saat aku sempit dia menolongku, saat-saat saya perlu teman untuk curhat dia mendengarku, ya, saat-saat ada kepentingan, ya kan, dia menolongku. Nah, itu menjadi satu hal yang positif. Mendoakan orang lain, mendoakan dia, dan timbal baliknya apa? Malaikat mendoakan kita dan tembus ke Allah. Semakin banyak kita mendoakan dia, semakin banyak kita mendoakan orang lain, makin banyaklah, ya kan, doa-doa yang malaikat ya sampaikan kepada Allah. Sebab kita biasa mendoakan orang lain, sebab kita biasa mendoakan kebaikan kepada orang lain. Maka kalau itu biasa kita lakukan, ya, dan ini hadisnya sahih, ya ibu bapak yang dirahmati Allah, maka malaikat juga mendoakan kita kepada Allah, ya kan. Lebih baik kita mendoakan tanpa orang lain tahu,
ya kan hanya Allah yang tahu. Ya, mungkin di sholat malam kita, mungkin di saat-saat khusyuknya kita, ya kan kita doakan orang-orang yang mungkin hidupnya sedang susah. Kita doakan orang-orang yang mungkin dalam dapat cobaan penyakit, mungkin dapat cobaan di keluarganya, mungkin dapat cobaan ya kan di anak-anaknya. Kita doakan mereka tanpa diketahui mereka. Maka malaikat yang membalas dan mendoakan kita kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya, maka kembali lagi kepada sakitnya tadi. Jika kita sering merasakan sakit seperti itu, jengkel, marah, sesak, dan lain-lain, maka hilangkan kejengkelan itu karena Allah. Buang pikiran-pikiran itu. Jika ada, itu otomatis kita harus memikir, ini udah bisikan jin nih. Istighfar, buang. Ya. Sakit jantung, ibu bapak yang dirahmati Allah. Secara medis banyak kita sudah dapetin, ya kan, sudah umurnya tinggal besok itu sudah vonis medis, ya kan. Ada umurnya tinggal berapa hari, ada yang kerja jantungnya tinggal 20%, itu semuanya dari medis. Ya, ada datang yang sudah sangat kurus, sangat lemah. Nah, di sini lemahnya dia mengeluhnya di posisi penyakit. Tugas seorang pendakwah mengingatkan jangan putus asa. Tugas seorang pendakwah membangkitkan semangatnya untuk bisa bersyukur kepada Allah. Tugas seorang pendakwah mengingatkan dia kembali lagi untuk punya kesempatan kita untuk taubat kepada Allah. Maka bisa jadi penyakit itu, penyakit yang dititipkan kepada kita, Allah memandangnya kita mampu dititipin penyakit itu. Kenapa tidak dititipkan kepada tetangga sebelah? Kenapa ini tidak dititipkan kepada si Anu? Kok kepada saya? Nah, ini kan Allah yang memilih kita kan? Berarti Allah tahu bahwa kamu mampu. Dititipin satu masalah ini, kamu bisa keluar dari masalah ini. Berat tidaknya ujian yang diberikan kepada seseorang, Allah yang tahu persis kemampuan kita. Nah, yakinlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah akan persiapkan yang lebih baik. Bisa jadi kita akan diuji untuk diangkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi, untuk dimuliakan di tempat yang baik. Bisa jadi mungkin dari kedudukan, bisa jadi dari keluarga kita, bisa jadi mungkin dari amalan-amalan kita, bisa jadi dari agama kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, ya, jika sering suka sakit dada, sakit jantung, suka menusuk-nusuk dan lain-lain, cek diri kita, apakah kita mempunyai sifat yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah, atau penyedih, dan lain-lain. Hilangkan perasaan itu dan taubatlah kepada Allah. Ya, taubat kepada Allah dan minta kesembuhannya. Jika tidak sembuh-sembuh, selalu berdoa kepada Allah, ya kan, minta petunjuk dan selalu minta kesembuhan. Insya Allah selalu ada jalan keluar jika kita mendekati Allah. Karena janji Allah itu maha dekat kepada umatnya. Jika umatnya meminta kepadaku dengan penuh iman dan mentaatinya, tentu Allah segera menjawab. Jika itu tidak dinampakkan, karena kita apa ibu bapak yang dirahmati Allah, kita tak bisa membaca, kita tak tahu ya kan kebaikan mana yang Allah kirim kepada kita kadang-kadang tidak bisa melihatnya. Bersyukur saja dan selalu merasa diri kita ini adalah ujian dari Allah. Bisa jadi adalah kelalaian-kelalaianku kepada Allah, maka tobatlah kepada Allah. Tetap semangat kita kepada karunia Allah dan memberikan kesempatan kita masih hidup, maka kesempatan amal terbaik kita keluarkan, mungkin dari sedekah kita, mungkin dari cara ibadah kita, mungkin cara mendidik kepada keluarga kita. Bisa jadi kita belum taat kepada suami,
ya bisa jadi kita banyak kejengkelan kepada suami. Wah, kesempatan hidup kita masih begitu banyak, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya semoga ya sakit-sakit yang ada di diri kita mulai paham bahwa sebenarnya diri kitalah yang memunculkan penyakit-penyakit itu, ya kan, atas firman Allah tadi. Tetapi sekali lagi, jangan menganggapnya Allah benci kepada kita. Tidak. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah menguji kita, Allah kepingin mengangkat derajat kita, ya, mungkin Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga terus dikasih, sehingga dia kepingin dekat terus kepada Allah. Bisa jadi Allah mau menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Kita semakin dekat kepada Allah, sholat semakin baik, mengaji semakin rutin, zikir semakin rutin, kemudian kepada keluarga semakin baik. Mungkin maunya Allah seperti itu. Sehingga untuk digugurkan dosa-dosanya itu, jika begitu sembuh, Allah angkat derajat ibu dan Allah, bapak ibu, ya semakin kuat menjalankan syariat Islam di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Ya demikian, ya sedikit pengalaman kami daripada cara mau ruqyah. Dan kasus-kasus yang ditemukan banyaknya orang yang mempunyai penyakit khususnya di sekitar dada, jantung, pernapasan, paru-paru, dan sesak. Ya semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan kita pelajaran, dan kita tentunya sekali lagi ya semakin dekat kepada Allah dan pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.